Help us realize, bantu kami menyadari the amazing grace you gave to us. Anugerah terbesar yang kau berikan pada kami. Bagaimana kami bisa tahu anugerah itu besar? Kalau kami tidak menyadari kami diselamatkan dari apa? Itu hukuman yang mengerikan. Tuhan bukanlah Allah yang menakut-nakuti. Tuhan adalah Allah yang jujur mengatakan kepada umatnya, dari apa kita diselamatkan, yaitu dari api neraka. Sampai kapan Tuhan kami bisa berhenti bersyukur? Bolehkah kami mengeluh untuk sesuatu dalam hidup ini kalau Engkau selamatkan kami dari itu? Ampuni kami. Kami sering mengeluh. Padahal nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak ada berkat lebih besar dari itu. Keselamatan adalah mujizat terbesar. Bantu kami menyadari yang sudah diselamatkan, biar kami semakin yakin. Yang belum sungguhan diselamatkan, yang selama ini belum mengalami atau menerima Yesus secara pribadi. Hamba berdoa malam ini menjadi malam penentuan itu. Kami tidak akan biarkan diri kami bergulir masuk ke dalam penghakiman tanpa dihentikan untuk berpikir sejenak hidup kami ke arah mana. Bantu setiap orang yang hari ini mencari dan bertanya-tanya menemukan Tuhan dan keselamatan. Bapak terima kasih. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu waktu hamba-Mu sampaikan yang satu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bisa katakan kanan kirinya selamat malam. Silakan duduk. Kita nonton satu video dulu ya, yang belum mengikuti CG Super Conference kemarin, agar Anda tidak ketinggalan, saya bawa laporan. Supaya semua kita sama-sama bertumbuh, sekalipun kita tidak mengikuti, kita masih bisa join CG-nya. Silakan kita saksikan yang satu ini. Faith is not seeing, faith is believing before seeing. Iman bukanlah melihat, iman itu percaya dulu sebelum melihat. Orang-orang yang harusnya tidak ada, menjadi ada karena iman kita. CG, dari unit itu kau mulai. Saya minta kita semua menangkap visi multiplikasi. Tuhan bilang sama saya, beritahu sama jemaat, aku sudah ada di situ. Waktu aku naik ke perahumu, perahu itu langsung sampai ke tujuannya. Meskipun sekarang badanmu belum sampai ke tujuan, badanmu masih 2023, look at me. Spirit saya dari situ. My spirit is already di 2033, spirit saya, it's done. Sebelum ada satu perintis ke sana, sebelum ada satu misionaris ke negara mana atau benua mana, Yesus hatinya sudah di situ. Dialah awal, dia juga adalah yang akhir, he is the Omega. 2030, 300 gereja. Amin. Haleluya. Saudara yang belum ikut CG, saya dorong sejak malam ini mesti tertanam. Karena waktunya singkat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita bertumbuh, mari kita berbuah, mari kita serius dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan jadi jemaat biasa, please, karena Tuhan tidak berkati simpatisan. Kalau kita kebaktian seperti ini tiap minggunya, ya kita dapat sesuatu. Tapi pertumbuhan kita akan stagnan lama-lama kalau kita tidak melayani. Karena yang melayani hari akhir pekan seperti ini terbatas hanya beberapa. Tapi kalau di CG, kita dikenal dan saling mengenal. Dan di situ kita bisa menjadi berkat. Jangan takut, orang baru jangan kaku. Sesuatu yang baru bisa juga menjadi sesuatu yang indah. Kalau hatimu berziarah, gak mungkin kalau kita itu dihubungkan di CG mana gak cocok itu. Pasti klop. Kalau motivasinya adalah berbuah, sekalipun pasti ada pembentukan Allah nanti, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, saya mau minta kepada Anda yang sudah tertanam di CG, Anda adalah CG members, bahkan sudah jadi leader, minimal jadi sponsor, dipersiapkan untuk jadi CGL berikutnya, atau member Anda sudah tertanam pokoknya yang di dalam CG, bolehkah Anda bangkit berdiri sekarang? Yang sudah menjadi anggota CG di tempat ini. Oh haleluya, kasih dorongan iman pada kakak-kakak rohanimu ini, kasih tepuk tangan untuk mereka.
Berarti yang duduk belum ber-CG loh. Coba bisa katakan pada yang duduk, hello, ayo gabung CG ya. Gini ya, masuk dalam CG itu bukan jebakan dan tidak ada paksaan. Tapi berupa kesadaran, kita semua butuh komunitas iman. CG itu bukan hanya fun di saat CG fun, CG itu keluarga. Anda dulu waktu menikah sudah kenal nggak pasangan Anda? Enggak, tapi Anda membuka diri, pernikahan jadi. Anak Anda dulu yang punya anak, sudah kenal nggak anaknya? Enggak kan, tapi waktu punya anak Anda cinta. CG itu gitu, keluarga yang Allah ciptakan untuk Anda. Sesuatu pasti ada sesuatu. Nah, caranya untuk gabung nanti ya, Anda bisa klik yang namanya, apa sih namanya ini? QR code. Saya ini gaptek soalnya, gagap teknologi. Anda bisa klik ini nanti akan Anda bisa mengisi dan Anda pasti akan diarahkan nanti kepada CG di wilayah Anda. Pasti cocok, katakan pasti cocok. Haleluya ya. Tapi kalau Anda seperti saya, orangnya gagap teknologi, saya nggak ngerti yang gini-ginian, maafkan, saya ngaku dosa. Saya ini kurang pinter kalau teknologi. Nah, kita masih pakai cara tante-tante, masih pakai cara mungkin nggak biasa dengan itu. No problem. Gereja kita perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Gerak cepat, usher, Anda lambai-lambai tangan, dikasih formulir, tulis menulis ya. Kalau ada ya silakan, ya lambaikan. Yang duduk-duduk ini ayo ikut CG ya. Ya. Oke, lain kali kalau saya tanya, yang sudah ber-CG semoga Anda waktu itu sudah berdiri. Haleluya, kasih welcome home sama mereka. Ya, yang duduk kalau Anda butuh formulir, silakan. Saya belum lihat handphone yang klik ke sini. Malah justru foto ke saya, jangan. Kliknya ke sana, itu lebih berguna. Yang ini hanyalah cindera mata. Ya, haleluya ya, amin. Nanti di akhir acara, juga di akhir ibadah, nanti mungkin dimunculkan lagi QR code-nya, Anda masih bisa. Nanti Anda masih bisa bergabung. Paling tidak Anda ke Welcome Lounge, gereja kita di mana-mana ada Welcome Lounge-nya, minimal Welcome Corner. Anda bisa ke situ, perkenal dirimu, tak kenal maka tak sayang, supaya kami mengenalmu, supaya kami bisa menyayangimu dan membantumu bertumbuh. Dan juga kalau Anda mengenal kita, mengenal kami ini cukup mudah kok dicintai. Ya, semoga nanti kita bisa kenalan lebih. Haleluya, welcome home untuk semua. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan duduk. Usher kalau perlu keliling silakan, jangan terganggu. Kita langsung kepada khotbah saya di kebaktian ini. Seharian ini saya kasih tema besar supaya aku tidak binasa, kita rayakan keselamatan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan. Dan juga hari ini kita celebrate baptisan. Tapi di kebaktian yang terakhir ini saya kasih judul apa kata Alkitab tentang neraka. Saya mengambil keputusan dari waktu ke waktu untuk secara konsisten memperingatkan. Sebab Tuhan pernah berkata kepada seorang nabi di perjanjian lama, kalau aku memperingati satu orang berdosa, dia akan binasa, kamu tidak beritahu, kamu hutang darahnya tertumpah atas kepalamu. Seorang pengkhotbah harus berani menyatakan kebenaran. Populer atau tidak, ini sebuah khotbah yang saya kerap kali beritakan dan menjadi kontroversi berkali-kali. Tapi saya tidak memperhatikan lubang pada donatnya, saya memperhatikan rotinya. Roti kehidupan itu ini. Berapa banyak jiwa-jiwa yang bertobat, tak terkecuali mungkin sebagian dari Anda yang mendengarkan malam hari ini, dulu lahir barunya di KKR yang zaman jadul namanya A Trip to Hell. Tapi zaman dulu saya lebih banyak menyaksikan. Di samping tentunya firman dulu, tetapi ada kesaksiannya. Tapi sekarang saya rasa kesaksian saya sudah beredar, jadi saya tidak perlu menambahkan, bukunya pun ada. Jadi saya akan kasih Anda protein murni apa kata Alkitab tentang neraka. Tujuannya dua. Pedang ini bermata dua. Satu kepada orang yang sudah diselamatkan supaya Anda mengerti amazing grace itu apa. Seperti lagu himnal. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Ada terjemahannya bahasa Indonesia tapi tidak bisa menyaingi ori atau versi orisinilnya. Amazing grace, how sweet the sound. Kasih karunia yang luar biasa, amazing itu luar biasa. Betapa indahnya terdengar.
that saved a wretch like me. Yang menyelamatkan seorang bobrok seperti saya. Wretch itu lebih dari pendosa. Orang yang kayak saya ini loh rusak. I once was lost but now I'm found. Aku dulu hilang sekarang ditemukan. I once was lost. Ya, was blind but now I see. Dulu buta sekarang melihat. Bagaimana kita tahu kasih karunia yang kita dapatkan itu luar biasa. Kalau kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa. Yesus pernah berkata mana yang akan lebih kamsyah. Mana yang akan lebih bersyukur. Dia yang berhutang sedikit diampuni atau berhutang banyak. Kenapa banyak orang Kristen tidak sungguh lahir baru. Tidak pindah dari gelap ke terang. Karena dahulu dia kira dia diselamatkan dari abu-abu. Berapa banyak orang Kristen yang generasi 2, 3 seterusnya yang lahir tradisional. Gak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus. Melainkan hanya ikut-ikutan. Ya aku lahir memang sudah Kristiani. Coba lihat orang-orang gini nanti gampang menjual Tuhannya. Demi karir, demi kesempatan di masyarakat. Demi iming-iming dunia. Kalau kita itu tidak pernah. Kalau kita tidak memberitakan Injil. Tidak ada orang yang masuk ke sorga karena generasi 2, tidak ada. Generasi 2 pun harus tahu dia diselamatkan dari apa. Hai keturunan Adam dan Hawa, sebelum Anda keturunan papa mama. Sekalipun ayah ibumu pendeta, anak-anak kita, satu persatu termasuk anak saya, mengalami lahir baru. Memang Injil jadi dekat karena papa mamanya hamba Tuhan. Kalau orang tuanya orang Kristen yang taat pada Kristus dan Injil, Injil tidak jadi jauh. Tapi anak itu tetap harus memilih, dia harus tahu bahwa kalau dia tidak memilih Kristus, maut menunggu. Yang saya maksud maut bukan mati, kita semua tahu pasti akan mati. Mati itu meninggal dunia, maut itu neraka. Mau anak orang Kristen kayak anak pendeta, apalagi yang bukan Kristiani, jelas-jelas Injil itu jauh. Karena itu setiap kita harus mengerti kita diselamatkan dari apa. Banyak orang tidak memahami ini. Karena itu kita harus memahami doktrin tentang penghakiman. Salah satu tugas Roh Kudus, salah satu karya pekerjaannya, bukan hanya menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran, tapi juga akan penghakiman. Jadi khotbah ini sekalipun tidak populer harus dikhotbahkan. Kalau enggak, kami hamba-hamba Tuhan ini hutang darah dan gereja itu di mata Tuhan berlumuran darah. Gereja yang tidak memberitakan keselamatan adalah gereja yang terhilang. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa neraka itu nyata, bukan apa kata dunia, bukan kesaksian orang. Neraka itu nyata karena itu firman. Dan Yesus kerap kali memperingatkan pendengar-pendengarnya akan neraka. Yesus bicara tentang neraka lebih banyak daripada Yesus bicara tentang sorga. Bukan karena sorga kalah nyata, tapi sorga itu tidak perlu terlalu banyak dipikirkan bagi orang yang sudah diselamatkan. Kita sekarang tinggal berbuah, kita tahu kok destinasi kita. Tapi manusia perlu diperingatkan akan neraka supaya mereka hati-hati dan waspada. Mari kita buka sama-sama Wahyu pasal 20, kita lihat apa kata Alkitab tentang neraka dari kitab Wahyu. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Sekalipun saya pernah khotbahkan hal-hal serupa seperti ini di KKR-KKR yang ada, saya rasa hari ini adalah hari tepat di akhir JG Fund untuk kita diingatkan, kita ini diselamatkan dari apa? Amazing grace. Orang Kristen yang tidak sadar dia diselamatkan dari apa biasanya meremehkan keselamatan itu. Bahkan mungkin tidak pernah sungguh-sungguh meminta dirinya diselamatkan. Emangnya aku diselamatkan dari apa? Aku fine-fine saja kok, keluargaku baik-baik. Bahaya tuh. Bahaya. Roh agamawi tidak sama dengan kelahiran baru. Roh tradisi tidak sama dengan lahir kembali. Kita harus terima Yesus. Mama saya udah Kristen, tapi waktu saya umur 18 tahun saya memutuskan untuk terima Yesus. Mari kita lihat hukuman yang terakhir Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 bunyinya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Paling tidak, kita yang sudah diselamatkan dan tidak ragu, kita akan semakin bersyukur kita dengan menyadari dan diingatkan kita diselamatkan dari apa. Dan setiap kita yang belum terima Yesus, setiap kita, apalagi yang bukan Kristiani, yang Kristen aja bukan garansi kalau kita hanya KTP-an. Yesus tidak berkata, peluklah agama, Yesus berkata, lahirlah kembali oleh firman, oleh Rohku, dengan air dan Roh Kudus. Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, Kisah Para Rasul 2:37-38. Maka kamu akan menerima Roh Kudus diberikan padamu dan bagi setiap orang yang masih jauh yang akan Tuhan panggil kemudian hari. Bertobatlah dan serius. Baptisan tidak menyelamatkan memang. Buktinya penyamun di samping Yesus itu selamat di Firdaus tanpa dibaptis dulu. Tapi kalau orang itu serius sama Yesus, biasanya kelihatan dia serius atau tidak itu di baptisan. Aku percaya Yesus, tapi aku belum siap dibaptis. Nanti kalau dibaptis ya, aku tidak boleh ini, tidak boleh itu, gimana? Berarti belum sepenuh hati kan? Masih ada plan-plannya. Percaya Tuhan, tapi Tuhan masih di hatinya, di dalam hatinya terdalam, Tuhan masih di madu. Nanti kalau aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, salah konsep. Kekristenan itu bukan jangan-jangan. Kekristenan itu jalan kehidupan yang lebih tinggi. Kita tidak perlu semua itu yang ditawarkan oleh dunia sebagai kenikmatan dosa. Kalau kita sudah punya damai sejahtera, buat apa kita cari damai di tempat yang salah? Kalau kita sudah punya kasih, kenapa jatuh dari pelukan satu orang ke orang yang lain mencari cinta di alamat yang tidak tepat? Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa di baptisan itu seringkali kelihatan. Ada orang yang tidak mau dibaptis dulu, kenapa? Takut nanti dikucilkan sama teman-temannya atau bahkan oleh keluarganya, takut menyinggung papa. Padahal udah umur berapa? Memang tetap harus sopan ya. Kita tidak perlu pakai gaya perang. Kalau bisa minta izin, ya nggak apa-apa. Tapi Anda tidak perlu minta izin untuk cinta Yesus. Tapi kalau Anda memang perlu minta izin, ada rasa tergerak untuk sopan santun, dan Anda bukan di sisi kalau diizinkan ya sudah nggak usah, tapi Anda dari sisi kalau tidak diizinkan, aku akan memperjuangkan sampai aku dapat izin itu, saya pakai jalan damai dulu. Ngapain pakai jalan pedang kalau bisa jalan damai? Itu lain loh. Di baptisan itulah orang kelihatan pergumulan pertobatannya. Di baptisan. Di baptisan orang juga takut kalau nanti dibaptis nanti, oh gimana ya? Ada lagi yang berkata, nanti kalau basah, kelihatan lah. Kelihatan. Bahkan hal yang simple aja, kalau orang itu sungguhan, dia nggak akan keberatan. Lihat ya, pernikahan itu kalau nggak harmonis, dikit-dikit jadi isu, dikit-dikit jadi permasalahan. Apa yang no problem, nggak ada masalah bagi orang tertentu karena hatinya kasih. Tapi bagi orang tertentu dia terbeban. Ambilin minum, nggak usah, nggak mau, capek ah. Oh, itu kelihatan hatinya di mana. Kalau baptisan itu rintangannya fisik saja bisa menghentikan, berarti hati orang itu memang tidak pernah untuk Tuhan. Saya jadi terharu lihat Myanmar, untuk KKR dulu tahun 2011. Itu orang nyemplung pakai sarung, orang Myanmar kan pakai sarung begitu, masuk keluar basah jalan berapa kilometer pulang ke rumah, jalan. Saya lihat itu saya berkata, ini revival. Kenapa mereka masuk dengan baju mereka, panitia tidak cukup bajunya. Kita kira yang dibaptis sekian, ternyata sekian. Bahasa kuyup pun. Perkara kecil bisa kelihatan, orang itu sungguhan atau tidak sungguhan. Padahal di dalam gereja itu nyaman, baptisan itu disiapkan, indoor lagi. Berapa teman-teman saya tidak bisa buka, dibaptis itu mereka resiko ditangkap. Pernah pelayanan di beberapa tempat, sembunyi-sembunyi. Baptis. Ada yang harus pergi keluar kota, cari laut di
tepi laut dibaptis. Oh, baptisan memang tidak menyelamatkan. Tapi baptisan itu menunjukkan sesuatu. Amin. Oke, sekarang kita ngomong tentang nerakanya dulu. Jadi tujuannya dua ya. Kalau yang sudah diselamatkan, puji Tuhan, kita semakin bersyukur. Yang belum, ini waktu penentuan. Ayat 11. Lalu aku melihat. Siapa aku? Yohanes. Yang mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos. Makanya namanya Kitab Wahyu. Lalu aku melihat, Yohanes melihat dalam penglihatannya suatu tahta putih yang besar. Dan dia dengan D huruf besar, tiada lain adalah Tuhan yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti ini akhirat. Kalau dari hadapannya huruf besar, lenyaplah bumi dan langit, ini terjadi setelah kiamat lah bahasa dunianya. Ini nggak terjadi sekarang. Jadi ini terjadinya setelah pengadilan terakhir yang disebut sini dengan tahta putih. Kapan tahta putih itu? Simpel aja, tahta putih itu akan terjadi kalau saya pelajari kitab Wahyu seluruh, maka tahta putih itu bukan terjadi sekarang, tapi terjadi setelah Yesus datang kembali, setelah history digulung sama Tuhan, setelah sejarah diakhiri. Ya. Tahta putih juga tidak terjadi saat terjadi rapture atau pengangkatan. Yang pernah ikuti pengajaran saya kitab Wahyu tahu bahwa kejadian terakhir nanti itu termasuk terjadi pengangkatan gereja Tuhan 7 tahun masa antikristus. Setelah itu datanglah perang Armageddon di mana antikristus ditangkap dan nabi palsu dibunuh, dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu ada kerajaan milenium 1000 tahun. Jadi nggak segampang orang dunia katakan kiamat. Bagi kita orang Kristen yang punya firman, kita tahu kejadian demi kejadian yang dimaksudkan oleh dunia sebagai kiamat itu. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda kronologi tahta putih itu ada berada di posisi kilometer berapa. Itu setelah selesai semuanya kerajaan milenium. Dan di situ iblis dihakimi. Lucifer dan semua tentaranya dilempar ke lautan api. Disitulah berdiri tahta pengadilan putih. Ini di end judgment. Anda harus tahu, berarti kata firman Tuhan bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu pengadilan itu betul. Ujung sejarah dunia itu adalah penghakiman dan pengadilan massal oleh Tuhan. Dan masing orang-orang akan berdiri sendiri-sendiri. Apakah waktu saya memberitakan gini saya sendiri gak takut? Sebenarnya saya perlu takut, tapi saya sudah gak takut. Saya sudah diselamatkan dari pengadilan itu. Karena saya sudah menjadi milik Kristus. Saya tidak ragu. Kalau saya mati tidak akan ketemu itu. Pengadilan yang akan kita temui nanti waktu kita mati. Atau nanti setelah semua sejarah digenapi. Tidak lagi urusan pengadilan kita itu adalah penghakiman. Karena itu orang-orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan punya keyakinan. Dan inilah kesaksian roh kita. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Makanya orang benar itu yang hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita tuh tidak takut dengan akhirat. Kita tuh tidak takut maut. Mungkin kita takut proses matinya. Kita mungkin nggak tahu gimana kita menghadapinya. Siapa sih nggak takut waktu dia sekarat? Tapi maut itu sendiri sudah dikalahkan, tidak ada lagi bisanya. Berarti kita anak-anak Tuhan itu sudah dilepaskan dari ketakutan. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Kalau kamu masih takut, kamu belum sempurna dalam kasih. Kata firman Tuhan. Saya bersaksi kepada Anda, bukan karena saya pendeta. Tapi karena saya orang Kristen yang lahir baru. Oleh karena saya itu anak Tuhan, bukan berarti saya sempurna, bukan. Tapi saya tahu sekarang Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukan karena saya sempurna, bukan karena saya anak yang baik, bukan karena saya tidak pernah berdosa. Tapi saya tahu keselamatanku sungguh. Kalau Anda belum punya kesaksian ini, seperti yang dituliskan oleh Yohanes dalam suratnya. Dan kesaksian ini, inilah kesaksian itu bahwa engkau memiliki hidup kekal. Dan hidup kekal itu dalam anak Allah. Kalau Anda belum punya ini,
Anda belum punya keselamatan, karena keselamatan itu datangnya dengan kesaksian. Tata putih ini tidak lagi menjadi momok. Karena kita tahu kita sudah dibebaskan dari penghakiman. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, in Christ. Tidak ada. Tata putih ini tidak lagi ngeri. Tapi menjadi tata pahala buat kita. Lalu aku melihat suatu tahta putih, namun tidak demikian bagi orang-orang yang akan binasa. Yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat, ini Yohanes melihat. Loh ini kan belum terjadi kok bisa melihat di dalam kekekalan Tuhan. Tuhan itu tidak punya masa lalu, tidak punya masa kini, tidak usah masa depan. Tuhan itu hidup di segala waktu. Dia maha hadir, you see. Jadi Yohanes melihat sesuatu yang akan terjadi seolah-olah sudah terjadi. Di dalam alam kemuliaan itu dia melihat sebuah adegan. Dan Tuhan menunjukkan dia the future. Dan dia berada di situ di masa depan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak terbatas dengan kronos atau dengan waktu dunia. Allah tidak hidup di masa lalu saja. Allah hidup juga di masa depan. Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan tunjukkan pada Yohanes, kamu ke sini. Di alam kemuliaan ini, in my glory, kamu akan melihat satu adegan. Dan dia melihat adegannya begini. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Orang mati tidak bisa berdiri, ini bukan pocong. Berarti manusia tidak bisa mati, you see. Yang bisa mati itu hewan. Maaf ya kalau ada anjingnya yang barusan mati. Saya tidak nyebut anjing Anda meninggal dunia, karena anjing mana Anda mati. Saya juga pecinta anjing. Berapa anjing saya sudah mati. Ya, berapa anjing saya yang paling dekat sama saya sudah mati. Karena tua sih. Yang terakhir ini matinya anjing kecil umur 16-17 loh. Ih, anjing bisa hidup selama itu, puji Tuhan ya. Anjingnya pendeta biasanya hidup lama. Tapi saya tidak bisa sebut mereka meninggal dunia. Seingin-inginnya saya, seingin-ingin saya percaya bahwa all dogs go to heaven, they don't. Karena yang diciptakan dengan roh itu cuma manusia. Hewan itu hanya sampai jiwa, naluri, instingnya, naluri mama. Coba lihat kalau hewan sama anaknya juga cinta. Tapi dia tidak punya roh untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi dia tidak kekal. Tanaman juga nggak ada. Bayam kangkungmu itu masuk perut, turun jamban. Jadi sekarang saya ngerti, kalau aku melihat dogi mati besar dan kecil itu bukan firman. Tapi aku melihat orang, manusia tidak bisa mati. Saya garansi dari firman, Anda tutup mata di sini, melek di sana nggak sampai 1 detik. Anda hidup selamanya, karena Anda dicipta dalam gambar rupa Allah. Berarti Anda itu makhluk kekal. Jadi Anda makhluk kekal. Aku melihat orang mati besar dan kecil. Besar kecil ini bukan hanya ukuran badan. Saya rasa Tuhan tidak diskriminasi size tubuh kita. Besar kecil ini orang besar, orang kecil tanpa kecuali. Presiden, Perdana Menteri, Raja di bumi pun berdiri. Makanya ada ayat, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Makanya Yesus punya gelar Raja di atas segala Raja. Hakim, orang yang hidup dan mati. Orang besar dan kecil ini juga bicara tentang usia. Mereka yang mati bocil, bocah kecil, orang yang mati tua. Siapa saja, usia apapun, semua akan menghadap kepada penciptanya. Itu sungguhan. Agama apapun sering memakai phrase ini. Sudah mengembali kepada penciptanya, betul itu. Cuman tidak semua orang agree, setuju. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu Yesus. Keselamatan hanya satu. Kebaktian satu saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Makanya Anda perlu mendengar semua firman yang dibagikan oleh gembala. Sekalipun orang taat beragama, hidupnya saleh pun, kalau ada keselamatan lain di luar Kristus, ngapain Yesus mati? Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi orang mau hidupnya sesaleh apa, sedangkan firman berkata kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Karena manusia bisa menilai sesamanya. Wah, luar biasa. Tuhan itu yang lihat hati. Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kalau Tuhan bilang kesalehan manusia top maksimalnya itu kayak kain kotor. Tahukah bahwa Tuhan itu suci? Makanya Yesus harus mati. Makanya Tuhan itu mati bagi orang berdosa. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain.
Dan memang kenapa Tuhan harus mati ngeri? Karena memang ada hukuman yang ngeri. Kenapa disebut amazing grace, kasih karunia yang besar? Karena memang ada hukuman yang besar. Besar dan kecil. Agama apapun, profesi apapun, usia berapapun. Semua akan kembali ke penciptanya. Cuman kan tidak semua orang ketemu jalan. Bahwa Yesus satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, tidak usah dibuka. Dan Tuhan menjawab Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus bicara dengan jelas. Orang mati akan besar kecil akan berdiri di depan tahta itu. Mereka berdiri, ternyata mereka hidup. Lalu dibuka semua kitab. Saya nggak tahu apakah itu kitab sungguhan atau sesuatu seperti kitab. Yohanes itu mencoba menjelaskan sesuatu yang dia lihat dalam kemuliaan. Nggak gampang. Coba Anda jelaskan kepada seorang yang buta, apa itu warna biru? Nggak mudah ya. Kalau dia buta dari lahir loh ya. Kalau dia pernah melihat lalu glaukoma, lalu habis itu buta, lain cerita. Kalau dia dari lahir sudah buta, coba jelaskan warna. Coba jelaskan pada orang di dunia bukunya Allah. Paling-paling kita bisa menjelaskan sesuatu yang kita bisa temukan di bumi ini sebagai ilustrasi. Saya nggak tahu itu buku sungguhan gimana, nggak tahu. Tapi Alkitab menjelaskan dengan jelas, lalu dibuka semua kitab. Jadi Tuhan itu mencatat kehidupan manusia. Bukan karena Tuhan lupa, Tuhan itu fair orangnya. Segala sesuatu itu ada notulennya. Tahukah kita semua hidup di dalam tatapan wajah Allah. Lalu dibuka semua kitab. Saya bisa bayangkan semua presiden di dunia ini akan diselidiki. Motivasinya kenapa begini, kenapa begitu. Apa yang terjadi? Satu-satu Perdana Menteri, raja-raja di bumi tanpa kecuali. Motivasi akan dibuka. Anda akan terkejut yang disebut dunia pahlawan. Mungkin pembunuh di mata Tuhan. Ada orang-orang yang tidak dihiraukan mungkin adalah pahlawan. Semua kitab akan dibuka. Karena saya tidak terlalu worry dengan kita sekarang harus bedah buku. Saya tidak terlalu worry dengan apa pikiran manusia terhadap saya. Apa kata orang lain, kita jangan terlalu khawatir. Karena nanti cepat lambat semua orang akan tahu kita hidup benar atau tidak. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Jadi ada semua kitab lalu dibuka sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan, katakan kitab kehidupan. Nah kitab kehidupan ini saya bisa bayangkan seperti silsilah keselamatan atau seperti daftar orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Saya percaya ini adalah kitab supranatural, tidak ada di bumi. Dan tidak ditemukan di save di mana. Ini kitab servernya ada di Tuhan. Ini kitab dipegang oleh malaikat-malaikatnya, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Gak ada orang pernah melihat kitab-kitab itu, apalagi satu kitab itu kitab kehidupan. Tapi kalau namamu tertulis di sana, Yohanes yang sama berkata di suratnya, kalau ini adalah penglihatannya. Dia berkata, tanda ini, kesaksian ini, this testimony you will find in your heart. If your name is written in the book of life, ya saya tambahkan itu, kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan, di dalam hatimu pasti ada kesaksian Roh Kudus. Bahwa kau milik Allah. Ada kesaksian roh di dalam dirimu. Bahwa kamu punya kehidupan kekal. Demikian kira-kira bahasa sehari-harinya. Dan kehidupan kekal itu kau temukan dalam anak Allah. Paulus pun mengatakan, dan roh itu akan bersaksi di dalam dirimu bersama dengan rohmu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8. Kitab kehidupan itu tidak ada orang pernah melihat, kecuali Yohanes. Jangan percaya kalau ada orang ngeroh, oh aku lihat kitab kehidupan, namamu nggak di situ, emang lu Tuhan. Tapi setiap orang Tuhan itu Tuhan pasti akan beritahu. Makanya itu hubungan dengan Kristus tidak kelihatan, itu yang membuat bahaya. Kenapa kita perlu betul-betul mendekat pada Tuhan, bukan karena ketakutan, tapi karena hidup mati kita bergantung Dia.
Kenapa saya takut akan Allah? Takutnya bukan ketakutan. Deh. Saya mengasihi dia. Saya berterima kasih. Tapi saya juga takut dan gentar alias hormat. Kenapa? Karena Tuhan itulah pemegang kunci hidupku. Bapak Ibu Saudara, kitab kehidupan memang tidak pernah ada orang melihat. Tapi di bumi ada kesaksian roh bagi anak-anak Tuhan. Kesaksian Roh Kudus. Dan orang-orang mati dihakimin menurut perbuatan mereka. Jadi saya percaya Tuhan itu sangat adil. Gak mungkin main tuduh. Jadi bisa bayangkan ya, saya ini orangnya visualisasi soalnya. Jadi kalau saya baca Alkitab itu seperti ada mata. Ada mata. Karena berpuluh-puluh tahun merenungkan. Jadi saya bisa bayangkan kenapa Tuhan punya kitab itu. Bukan karena Tuhan pelupa, Tuhan itu maha tahu. Tapi kita itu bisa protes. Tuhan fitnah. Tuhan bisa tunjukkan lewat kitab itu. Mungkin kitab itu ketika dibuka, mungkin ada penglihatan di depan kita bagi setiap orang yang akan binasa waktu nanti diadili. Jam segini, detik ini, kamu di sini, kamu ketemu siapa? Dan hari itu kamu menipu seorang manusia yang tulus mempercayaimu. Terus, ngomong apa lagi lu? Munculkan kitab-kitab itu. Jepret. Saya percaya pertama-tama Tuhan akan memisahkan dulu karena kitab kehidupan antara domba dan kambing, Matius 25. Domba kau di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Di situ mereka akan protes, kapan Tuhan? Nah itu protesnya itu nanti buka kitab lain. Pertama-tama dibuka dulu kitab daftarnya, daftar isi. Lalu ketika yang kambing protes, yang domba juga bukan protes, yang domba itu jujur malahan. Menurut saya malah polos. Domba tanya, lu sudah selamat itu diamlah. Malah tanya, kapan Tuhan? Kapan engkau itu telanjang aku memberi pakaian? Kapan kau lapar aku memberimu makan? Kan Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu hambaku, karena pada waktu aku di penjara kau kunjungi. Ya kan? Domba itu loh, aduh. Saya dari keluarga yang totok kebudayaan Tionghoa. Jadi, grandma saya itu malah pelat-pelat bicara bahasa Indonesia. Jadi saya waktu kecil itu, jangan ikut-ikut ya. Karena saya itu yang paling bodoh-bodoh. Apa-apa itu sudah langsung percaya. Apa-apa gitu, misalnya saya dikasih uang, gimana. Saya kasihkan ke gereja waktu saya masih kecil, belum dirusak dunia. Saya punya 100 perak, 500 perak untuk saya makan. Jajan zaman dulu dapat banyak itu 500 tuh. Sekarang parkir aja nggak bisa. 100 peraknya itu untuk persembahan. Saya masih ingat di sekolah minggu itu dulu saya di gereja Protestan. Saya masukkan 500-nya ke persembahan, 100-nya untuk jajan. Ketika orang tua saya tahu, keluarga saya tahu, saya itu dilus-lus, mereka tuh lucu berkata, angmong ini, angmong. Tahu angmong? Yang tahu yang ketawa. Angmong itu, ini si bodoh kecil, ini si bodoh kecil, ini si angmong, si angmong. Saya dari kecil dipanggil angmong, angmong. Itu bahasa dialeknya suku kami. Angmong ya. Aduh, si kecil, si little cutie stupid ini. Ya, angmong, si domba itu. Makanya domba kan. Tidak bisa melukai, tidak bisa modus, tidak bisa munafik. Domba itu. Lihat aja sifatnya. Coba baca di Matius 25. Loh Tuhan, kapan kau telanjang? Kapan kau itu kelaparan? Kapan kau sedih? Aku tiliki. Diamlah. Diterima kok. Terus Tuhan bilang, waktu satu orang yang seperti itu kau perhatikan, kau memperhatikan saya. Oh gitu. Angong, angong. Awas nanti pulang dari sini yang panggil saya angong. Tapi yang kambing protes. Kapan Tuhan? Nah dibuka kitab lain. Oh kapan? Kamu tanya kapan? Kan dia tanya kapan? Memang di Matius 25 ilustrasi saja Tuhan ceritakan. Pada waktu kau tidak melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini. Kau tidak lakukan untuk aku, hai kamu yang hidup egois. Enyahlah, aku tidak mengenalmu, kau pembuat kejahatan. You evil doers, engkau pendosa yang sengaja, yang suka hidup dan bangga sama dosanya. Go to hell. Pergi ke neraka. Masuklah ke lautan api, sedangkan pada domba dia berkata, masuklah dalam sukacita Bapa. Wow.
Yang satunya ini tidak angong. Dia itu pintar sekali, sudah biasalah pengadilan lah. Dia berkata, kapan? Buktikan. Jangan bunyi saja atau asbun. Tuhan, di situ dibuka kitab lain. Malaikat, tanggal sekian. Sekian. Bukankah pada saat itu kesempatanmu untuk berbuat sesuatu? Malah justru orang ini kamu penjarakan, pada dia sesama saudara seiman. Siapa Tuhan? Ini si Agus. Tuhan tunjukkan semuanya. Kamu lupa. Sehingga setiap orang masuk ke neraka, tidak ada satu lagi yang bisa menuduh Tuhan apa-apa, kecuali sisanya hanyalah menghujat. Menghujat itu sudah punya fondasi. Tuhan akan membuat setiap orang masuk ke neraka itu fair-fairan, masuk ke surga fair-fairan. Ketika nanti Lucifer berkata, enggak fair dia kenapa masuk ke surga, orang ini bertobat. Coba lihat hatinya ketika dia sungguh-sungguh menyesali. Bahkan dia pernah jatuh lagi, tapi dia tidak pernah melepaskan. Orang ini punya kecenderungan LGBT, tapi dia bukan tipe orang yang predator. Ya sudah, aku begini, aku memang lahir begitu. Lalu cari siapa yang tidak homoseksual, ku jadikan seperti aku. Orang itu tidak begitu. Orang ini pernah sekali, dia saking marahnya dengan diri sendiri, dia gores-gores dengan penggaris. Penggaris yang terbuat dari logam itu. Penggaris, sampai suatu hari, Tuhan berkata, aku utus Roh Kudusku untuk gerakkan. Roh Kudus, Roh Allah, menggerakkan seorang saudara seiman dari gereja, untuk telepon dia waktu dia gores-gores. Kamu apa kabar? Lalu gak lama setelah itu dia berkata, aku begini. Lalu didoakan, lalu dia mau mencoba lagi, mau hidup benar sampai mati. Meskipun dia masih ada struggle-nya. Tapi dia tidak pernah lepaskan remnya dan berkata, blong saja. Aku memang begitu kok, mari sekarang aku mangsa seseorang. Dia gak pernah give up nuraninya. Jam segini dia gores itu. Menit segitu aku kirim seorang hambaku untuk telepon dia tanpa sengaja. Dia datang ke gereja minta didoakan altar call. Dan dia tidak pernah menyebut dirinya homoseksual, tapi orang punya kecenderungan. Dan dia selalu berjuang sampai mati hidupnya. Akhirnya dia memilih tidak menikah. Tapi dia terus berjuang untuk jadi orang genah. Untuk jadi orang yang lurus. Menjadi orang yang melayani kehendak Yesus. Aku memberi dia upah, hai kau iblis, kau jangan tuduh hamba-hambaku dan anak-anakku. Orang ini aku terima. Karena pertobatannya sungguh-sungguh sekalipun rapornya selalu ada up and down-nya. Tapi orang ini berusaha. Sedangkan yang satunya lagi predator. Wow. Dibuka kitab lain. Bukan karena Tuhan lupa. Setiap menit detikmu, nama, marga, siapa, ngomong apa di hatimu waktu itu terbesit kata-kata seperti apa. Tahu rasa lu, itu semua keluar direkam Tuhan. Makanya pentingnya kita itu hidup transparan di hadapan Kristus itu. Ini gak populer. Hari ini kalau dikotbahkan dikira firman nakut-nakutin. Ini kan bukannya ini khotbah tentang kesucian Allah. Tapi saya coba jelaskan secara ilmiah, semoga Anda bisa menangkapnya. Supaya sekarang kita ngerti, oh itu toh maksudnya. Kalau kita baca gini kan hanya lalu lalang saja. Kitab lain, semua kitab lalu dibuka satu kitab, ya. Padahal kita nggak ngerti, semua itu ada hikmat Tuhan, semua itu karakter Allah dijelaskan. Bahwa Allah akan berdialog dengan setiap jiwa yang akan masuk surga nanti di akhirat itu. Setiap pengadilan itu tidak ditentukan waktu, karena waktu itu kita sudah berada dalam kekekalan, sudah berada di pintu. Dan setiap orang yang akan binasa, satu-satu akan dialog dengan Tuhan. Dan ujungnya mereka habis kata, tinggal menghujat. Dan Tuhan berkata, enyala. Itu dia, itu roh sesungguhnya. Get out! Everyone will go to hell fairly. Nah yang kayak gini tuh gak populer. Kalau dijelaskan. Tapi kalau saya nggak menjelaskan ini, pengkhotbah yang tidak berani ngomong apa adanya tentang neraka dan penghukuman Allah, tidak punya hak bicara soal anugerah. Pengkhotbah yang tidak bisa terang-terangan pakai term yang paling sederhana, bicarakan tentang, ngomong tentang hell. Don't preach, jangan khotbah. Nangkep ini ya, Bapak Ibu Saudara. Dan khotbah ini tentunya tidak hanya ditujukan untuk yang kebaktian sekarang. Ini khotbah kan selalu nanti akan didengar oleh banyak orang. Saya dorong Anda untuk mengerti, Tuhan buka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka menit-menitnya. Waduh ngeri ya. Oh Tuhan tahu kok, kalau saya punya dibuka ya. Begini, Tuhan tahu. Tuhan tidak dalam bisnis yang mempermalukan anak-anaknya. Bukan berarti KKN atau menutup-nutupin, tidak. Tapi kalau kita hidup dalam spirit of repentance, roh pertobatan setiap hari. Bukan berarti tiap hari kita menerima keselamatan, enggak.
Keselamatan itu diberi cuma-cuma. Tapi sanctification, kata kekudusan itu ada dua. Kekudusan yang diberikan sebagai status anak Tuhan, tapi sanctification itu kekudusan yang merupakan sebuah proses. Kita menjadi semakin seperti Kristus. Tujuan akhir kudus itu bukan berarti tidak cacat celah. Tujuan akhir kudus itu segala sesuatu yang kau alami termasuk cacat celahnya itu akhirnya dipakai untuk menjadikanmu semakin seperti Kristus. Kalau kita hidup dalam spirit seperti ini setiap hari, kita akan melihat banyak kedipan mata dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak fair. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bayar itu semua. Loh kalau saya sudah kalau saya sudah bayar semua perjalanan Anda, masa sih perkara-perkara kecil dipermasalahkan? Tuhan itu sudah bayar. Tuhan sudah mati dalam semua detil-detilnya. Jadi ketika suatu saat kalau kita dibukakan, ada hari-hari di mana aku struggle dengan ini, Tuhan juga punya catatannya di kitab-kitab lain itu, di detik mana engkau bawa dosamu itu ke hadapanku dan kau bereskan. Dan Tuhan tidak akan berkata mempermalukan. Misalnya ada saudara seiman kita jatuh, tapi dia sudah sungguh-sungguh dibereskan, dan kepada yang bersangkutan kita sudah pulihkan. Masa mungkin sih saya ambil mic lalu saya permalukan orang ini ya kayak gitu ya? Enggak tuh. Karena tidak ada perlunya, tidak relevan. Karena itu nanti ada ayat begini, kasih menutupi banyak pelanggaran. Itu sungguhan akan dilaksanakan ditata. Ada di kitab-kitab itu sama Tuhan disegel sama salib. This one not to be talk about. Orang ini sudah bereskan di depanku. Dan aku sudah memberikan konsekuensi bahkan. Kadang-kadang Tuhan ampuni begitu aja, kadang-kadang ada disiplin yang menanti. Tuhan memberitahu, ini sudah disegel. Itu, saya tuh mau pakai tuduh, nggak bisa. Kalau Anda baca di Sakaria, imam besar Yosua, ini bukan Yosua yang pimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Imam besar Yosua itu dituduh-tuduh sama setan, Tuhan kasih dia turban yang tulisannya tahir. Dan Tuhan berkata, orang ini seperti puntung api yang kuselamatkan dari situ. Selamatkan dari larakan atau dari sampah. Aku ambil dia seperti puntung yang hangus. Hai Yosua, imam besar Yosua, setan menuduhmu najis. Aku mentahirkanmu. Bapak ibu saudara tidak usah khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam spirit of repentance atau roh pertobatan. Ada hal-hal tertentu yang akan digugat terhadap Anda. Tuhan akan memberimu kedipan. Dan itu disegel dengan salib. Orang ini sudah bereskan sama aku. Ketika setan berkata, Tuhan tidak fair, dia berkata, dia akan tunjukkan lubang pakunya. Ngomong lagi coba nggak fair. Ini untuk siapa? Tapi orang yang berkata, orang yang punya keyakinan dirinya sendiri, percaya diri di luar Tuhan, dia keluarkan gini, setan ketawa, mana lubang pakunya? Ini tak paku sekarang. Kenapa kita perlu menaruh harap pada Tuhan? Kenapa kita menaruh iman pada Tuhan, bukan pada perbuatan baik kita? Sekarang bisa memahami ya. Semoga ini, setiap kali saya khotbahkan ini selalu keluarnya beda. Nggak pernah saya bagikan dari sisi ini di KKR Trip to Hell manapun atau KKR apa kata Alkitab tentang neraka. Tapi saya percaya pedang ini bermata dua menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu baik. Jangan Anda tertuduh, asal Anda hidup dalam spirit of repentance dan ketulusan. Tahukah Anda bahwa kitab-kitab lain itu tidak akan menjadi momokmu, demikian pula tata putih. Ada hal yang disegel sama Tuhan dan dibasuh sama darah Yesus. Tuhan berkata, aku sudah pemberesan. Aku tidak pernah berdusta. Aku tidak bisa berdusta. Dia sudah bereskan dengan aku. Bapak, Yesus akan berkata, Bapak, sudah beres. Bapak melihat Yesus dalam kita dan berkata, well done. Tapi kalau Yesus berkata, aku udah kenal, matilah kita. Aku akan menyangkalimu di depan Bapakku dan di depan jutaan malaikatnya ketika aku datang kembali. Janganlah kamu malu mengakui aku dan firmanku di hadapan manusia. Makanya orang yang malu sama Tuhan, percaya Tuhan. Saya bolak-balik kalau memberitakan Injil sama orang misalnya, waktu one on one, percaya, no problem percayanya. Bisa nggak ya sembunyi? Boleh nggak aku nggak dibaptis ya? Nah, bisa lah. Nanti suatu hari juga, mana ada orang sembunyi-sembunyi diseludupkan ke sorga. Cepat lambat Anda harus mengakui di depan manusia. Ya, sekarang saya lihat beberapa lagi ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Laut pun menyerahkan orang mati di dalamnya. Ternyata ada banyak arwah dari laut ya. Mungkin sejarah sendiri yang tahu. Tuhan yang tahu dalam sejarah berapa orang yang mati tenggelam. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 13 ini sesuatu yang interesting. Ada dua tempat yang disebut. Sebenarnya di perikop kali ini, ayat-ayat firman ini ada 3 tempat yang disebutkan.
Yang satu ada disebut maut, kerajaan. Ada dua tempat, kerajaan maut, maut dan kerajaan maut. Oke, katakan maut dan kerajaan maut. Oke, bedanya maut sama mati apa? Gini, saya kasih contoh saya ya, karena saya anak Tuhan. Saya paling pol maksimal, saya mati. Bahasa dunia, alias meninggal dunia. Meninggal dunia menunjukkan bahwa saya mati, manusia kekal, sama dengan Anda, kita ini makhluk yang kekal. Jadi kita tidak bisa sungguhan mati, kita hanya meninggalkan dunia pergi ke suatu tempat. Nah, disinilah dunia dalam segala kepercayaannya beda pendapat. Oke? Kalau beda pendapat, percayalah saya. Kalau semua orang berkata semua agama sama, berarti Tuhan membingungkan. Pasti ada yang betul, pasti ada yang salah. Udah gitu aja. Dan saya tidak mau 50-50. Kalau itu bicara soal keselamatan, kalau bicara cuma jadi orang baik, saya bisa memeluk apa saja. Tapi kalau keselamatan, I will look for the truth myself. Siapa sini mau pergi ke luar negeri, Amerika misalnya, pergi jauh. Nanti kalau pergi sana nggak tahu, tinggal di mana nggak tahu, gampang segalanya, nanti jadi pengemis di sana, dideportasi malahan. Siapa mau sekolah di sini ke luar negeri, misalnya sekolah ke Malaysia, nanti di kos mana? Nggak mungkin lah. Mau pergi ke tempat yang begitu penting, hengkang, masa tidak ada persiapan? Nah, Yesus berkata, jangan gelisah, aku tuh enggak teka-teki. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk mempersiapkannya bagimu. Lalu Thomas nih, dasar si Didimus yang suka sekali meragukan, dia berkata, kemana kau pergi? Kami mana tahu jalan ke situ. Yesus berkata, dan Filipus juga ikut-ikutan dalam dialog itu. Yesus berkata, loh, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sesuatu yang begitu penting kok tidak ada persiapan. Yesus mempersiapkan. Sorga itu tidak sepenuhnya teka-teki. Yang diketahui memang minim sekali, minimalis pengetahuannya. Tapi kesaksian roh tidak minimal, maksimal. We know. Saya nggak bisa jelaskan itu. We know, ini tidak bisa kita terima di dalam pendidikan. Ini hanya bisa diterima lewat pekabaran Injil. Karena Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. I know. Dan sesuatu yang begitu penting. Saya hanya bisa meninggal dunia. Karena makhluk kekal. Anda juga. Paling pol kita itu mati. Tapi anak Tuhan tidak bisa ketemu maut. Bahkan Alkitab menjelaskan lebih dalam peperangan rohani, gerbang maut pun tidak bisa menguasai gereja Tuhan. Itu bukan gedungnya, tapi misi Yesus Kristus. Kita nggak bisa ketemu sama maut. Saya dan maut sudah dipisahkan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu bukan untuk sembarang orang. Itu ayat untuk anak Tuhan. Itu ayat untuk orang-orang yang lahir baru. Itu ayat adalah untuk orang-orang yang menjadi milik Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah dikalahkan. Dan inilah, kalau kita sudah diselamatkan itu, kita tidak takut lagi dengan maut. Jadi yang disebut maut di sini dan kerajaan maut, bukanlah untuk anak-anak Tuhan. Kerajaan maut di sini disebut sebelum ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ada maut, ada kerajaan maut, ada lautan api. Apa itu? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pahami, lautan api setelah tahta putih. Kalau di dalam Alkitab, dalam setiap teks yang ditulis di sini, dalam nubuatan kitab Wahyu malahan, belum ada manusia yang dilempar ke lautan api itu. Manusia pertama menurut pewahyuan Yohanes, dan saya percaya dengan segenap hati ini bahwa ini wahyu Allah, manusia pertama yang dilempar masuk ke lautan api tiada lain adalah Sang Antikristus. Waktu dia ditangkap, dia dikalahkan dengan pedang yang keluar dari mulut Tuhan itu semua dalam ayat, dia dilemparkan masuk ke situ dengan si nabi palsu. Setan pun belum ada di lautan api itu. Makanya pada waktu di Gerasa, Yesus didatangi orang yang mengaku legion, berarti ada 4.000 setan sampai 6.000 roh jahat di dalam tubuhnya. Yang masuk ke babi, ribuan babi itu. Ya, suatu waktu banyak orang enggak berani makan bigul. Zaman itu, ya kan? Babi guling enggak laku, kenapa? Mati semua atau malah jadi mahal ya. Yesus melemparkan semua roh jahat itu ke dalam babi. Anda ingat enggak? Mereka ketakutan bilang apa? Kamu anak Allah, betul? Jangan lemparkan kami ke dalam into the lake. Sebelum waktunya. Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya?
masuk ke lautan api, mendingan masuk ke danau saja buat babi lemas. Setan pun masih berkeliaran. Meskipun saya percaya tidak semua kuasa setan diizinkan Tuhan. Pasti kalau enggak, kita kewalahan. Enggak akan ada orang yang dicobai tidak melebihi kekuatan. Kalau setan semua dilepaskan, semua mata angin dibuka, setiap kita itu pasti sudah mati semuanya sekalipun kita tidak binasa. Orang Kristen satu-satu ditabrak, satu-satu dirampok. Dunia ini sudah gila apa adanya. Kalau semua setan dilepaskan sekarang, wah, kita semua akan hancur sekejap seluruh dunia ini, perang. Meskipun demikian, setan tidak sama Tuhan cul-culan ceritanya, enggak dilepaskan tanpa batas. Ia membatasi kuasa malaikat-malaikat jatuh. Namun demikian boleh dikatakan setan itu sebenarnya masih bebas bekerja di dunia ini. Makanya dia disebut pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Saya ingin tuh Anda mengerti bahwa iblis belum ada di lautan api itu. Lautan api itu nanti setelah tata putih. Dilempar dulu lalu sisanya. Dan lautan api tidak diciptakan untuk manusia. Dia diciptakan untuk Lucifer. Tapi manusia sejak Adam dan Hawa ditipu oleh si ular untuk mengikuti kehendaknya. Kita yang harus menentukan sisi. Neraka tidak dicipta untuk kita. Allah itu adil, makanya neraka ada. Karena Allah tidak menciptakan kita Pinocchio, makanya di Taman Eden, Tuhan kasih pilihan. Ada pohon kehidupan, kita bisa ambil setiap saat dan hidup kekal. Tapi Adam Hawa milih curiosity atau penasaran mengambil dari buah pohon pengetahuan yang dilarang itu. Bapak Ibu Saudara, neraka ada dalam ciptaan Allah karena keadilan dan kesucian Tuhan. Dosa harus dihukum. Tapi cilakanya manusia kok ikut-ikutan. Sodom dan Gomora mau dibakar, Tuhan kasih kesempatan loh. Abraham pun bersyafaat. Nabi Nuh pada waktu air bah, Tuhan kasih kesempatan dunia berapa ratus tahun tuh dia bangun ditertawain sama masyarakat. Tuhan tidak pernah semerta-merta langsung bunuh, hukum mentah-mentah, gak pernah. Allah kita selalu memberi kesempatan, terlalu meremehkan untuk mengatakan bahwa Tuhan memberimu kesempatan kedua. Tuhan memberimu kesempatan 2.000. 2 juta. Tapi kita abaikan terus, tiba-tiba neraka. So you know the hell wasn't created for man. It wasn't created for God's children. Manusia dari dulu sejak kejadian disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak pernah dicipta untuk kita. Tapi kita akan masuk ke sana. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Kita semua sudah jatuh dari kemuliaannya. Tapi Tuhan memberi kesempatan kita lagi. Injil itulah kesempatannya. Dan kerajaan maut, saya curiga di ayat ini adalah tempat di mana menyimpan orang-orang yang binasa sebelum lautan api. Karena buktinya, nanti orang-orang dikeluarkan dari sana. Tidak pernah ada orang benar dikeluarkan dari kerajaan maut, tidak ada. Orang benar yang mati sebelum tahta putih, mereka semua bersama Kristus di Firdaus. Kalau Anda tanya sama saya, Firdaus mana? Mereka sudah bersama Kristus, supaya di mana aku berada, kamu berada. Terserah, mau orang berkata, sorga itu masih renovasi, saya nggak mau spekulasi. Pokoknya mereka tidak ada di kerajaan maut. Coba Anda baca, maut dan kerajaan maut adalah orang-orang yang mati. Maka laut menyerahkan orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut, bukan cuma mati di laut, udara, darat, menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini ayat 13, bukan untuk anak-anak Tuhan. Tapi juga untuk anak-anak Tuhan yang pura-pura anak-anak Tuhan, bukan anak Tuhan sungguhan. Karena bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Engkau mengajar di jalanku, engkau mengajar di jalan-jalan kami makan minum bersama denganmu, enyahlah aku tidak mengenalmu. Yang disebut anak-anak Tuhan itu sekarang juga kompleks ya, banyak orang Kristen nampaknya, di dalamnya itu orang fasik. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati. Kerajaan maut menyerahkan orang mati, bukan orang benar di dalamnya. Jadi saya rasa ini bicara sebuah tempat di mana orang-orang yang akan binasa dibangkitkan untuk dihakimi. Dan maut dan kerajaan maut, dua-dua dilempar ke lautan api. Ayat 14. Supaya Anda mengerti, orang yang binasa kemana. Makanya itu, jangan berdoa kepada arwah. Mereka tidak di sini. Nanti ketemunya roh jahat yang mewakili arwah itu, yang pura-pura jadi arwah itu. Dan kalau orang sudah sama Tuhan di Firdaus, jangan diganggu. Nggak perlu didoakan. Mereka nggak mau.
Mereka sudah di Firdaus, lihat muka kita muak. Kita ini bukan di tubuh kemuliaan. Adam dan Hawa daging dosa, mereka tidak ada jurang, tidak bisa. Mereka nunggu aja kita untuk selesai di garis finishnya supaya kita bersama-sama dalam hadirat Allah, rumah Bapa yang baga, Mazmur 23. Jangan doa. Mereka tidak bisa keluar dari kerajaan maut. Tidak bisa menolongmu. Gak perlu Anda doa di kuburan. Yang ketemu nanti bukan arwah, tapi roh jahat. Bedain arwah. Apa yang menyebut dirinya arwah, itu bukan arwah. Itu roh. Spirit of the devil. Amin. Rumah ini dulu pernah bunuh diri. Lalu ada hantunya, itu masih ada arwahnya yang nunggu. Itu orang yang bunuh diri itu masih penasaran. Bukan, itu setan yang buat dia bunuh diri itu masih tinggal di sana. Orangnya sudah nggak di situ. Orangnya sudah di kerajaan maut, nanti di neraka. Sedih saya mengatakannya. Tempat seperti itu lebih baik jadi gereja aja. Tidur diganggu buat kebaktian, dia terganggu. Haleluya, amin. Jangan takut lah, ya. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Oke, 4 poin sederhana lalu kita selesai. Anda diberkati, Anda belajar sesuatu? Amin ya. Apa kata Alkitab tentang neraka? 1, 4 poin ini sudah baku. Manusia tidak bisa mati tapi meninggal dunia. Oke, kita semua harus tahu ya, we are going somewhere. All of us. Pikir-pikir juga ngeri-ngeri sedap. Sedapnya di mana? Antara saya dengan sorga itu sebatas cuma nafas terakhirku loh. How happy I am. Sungguhan, saya ngomong gini itu bukan karena kepingin mati, enggak. Tapi happy ya, ada harapan. Ternyata hidup yang kulihat semua ini, lihat dosa orang, lihat kejahatan di dunia. Kalau saya tidak punya misi, saya muak hidup di sini. Sungguhan. Makanya Paulus berkata, aku kok lebih senang ya bersama dengan Tuhan. Tapi karena aku dibutuhkan, lebih baik aku bersama denganmu supaya aku bisa membantumu berbuah. Sebenarnya hidup di dunia ini, apa sih kita cari? Kalau saya pikir-pikir antara kita dengan berkat yang cuma-cuma Tuhan sediakan di rumah Bapa yang baik, cuma sebatas nafas. Ngeri-ngeri sedap. Sedapnya itu bagi orang yang sudah selamat. Wow. Firdaus itu ada. Dan ada tempat, aku punya rumah di sana. Bukankah aku mengatakannya, jika tidak aku pasti mengatakan padamu, Yohanes 14, aku pergi ke situ mempersiapkan rumah bagimu. Kata rumah itu jangan dibandingkan rumah properti di sini. Rumah di situ tuh bahkan pakai kata mention, in my father's house are many mansions. Mau saya tidak akan sedikit berikan beberapa pewahyuan tentang sorga juga dalam khotbah ini. Tapi ngerinya di sini, sadari enggak? Antara orang-orang yang sekarang hidupnya itu di luar kehendak Allah, ke gereja atau tidak, saya nggak peduli itu. Antara orang itu dengan pembakaran selama-lamanya, kertak, akan terjadi ratapan dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi, di mana cacingnya tidak pernah mati, belerangnya tidak pernah padam, Tesalonika katakan, itu cuma sebatas nafasmu. Misalkan nyetir sedikit senggol, brr. Kalau nggak selamat, pelahap. Segitu tok. Gitu saja. Covid kemarin juga bisa aja menyambar begitu doang. Coba bisa bayangkan. Seseutas nafas. Bahkan ada orang yang waktu diperingatkan tentang ratapan kertak gigi, ada yang nantang kok. Ada yang pernah berkata, ya kalau gitu orang ompong tidak akan berlaku. Hamba Tuhan yang diberitahu gitu tidak kalah hikmat, karena Tuhan kalau mengurapi seseorang itu dia akan bijaksana. Ya, pada saat itu Tuhan akan siapkan gigi bagi kamu. Bahkan God will provide you with teeth, so you will feel the heat. The word of God will be fulfilled. Setiap orang pasti akan mengalami penggenapan itu. Dunia akan semakin jahat. Saya tidak anti ini itu apa segalanya. Saya tahu tempat itu netral sebenarnya, tapi orang yang memanfaatkan. Tapi ada banyak tempat-tempat kegelapan yang dibuka di mana-mana. Semoga jangan sampai seorang lagi pesta, seks, pesta narkoba, lalu keluar. Lalu habis itu naik mobilnya, mobil kendaraan bagus mungkin, lalu mabuk sedikit tipsi, nabrak pohon. Udah gitu aja ya. Gitu aja. That's it. Kerajaan maut. Anda kerangkeng di situ, nggak bisa keluar. Udah selamanya. Waktu Anda keluar, adalah untuk dilempar. Ayat terakhir, ke dalam lautan api, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan.
Oke. Setiap orang kan diadili tanpa kecuali. Anda lihat ayat 2 tadi? Ayat 2, nomor 2 maksudnya. Semua angka jadi ayat bagi saya. Nomor 3. Neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang. Dan lautan api nanti. Oke. Terakhir, yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan selamat. Silakan difoto karena terlalu banyak dicatat. Ya. Tolong foto dari sebelah sini supaya pemain keyboard kita masuk. Dia udah main 2 kali. Haleluya. Puji Tuhan ya. God bless you. Siapa diberkati hari ini? Puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan memberikan tantangan ke depan, maju ke depan, untuk orang-orang yang belum yakin akan keselamatannya. Khotbah seperti ini bukan supaya dipakai sama setan untuk mendakwa, karena ini firman. Tapi setan juga bisa bengkokkan firman. Setan bisa pakai ayat Alkitab untuk coba Yesus. Saya harap firman ini tidak menjadi keraguan, tuduhan, tapi membuat kita justru semakin mantap ikut Tuhan. Tapi kalau Anda memang ragu karena memang Anda tidak berfondasi keselamatan, karena Anda memang sungguh-sungguh tidak pernah terima Yesus. Apalagi kalau Anda bukan dari latar belakang Kristiani, apalagi begitu, Injil bukan sesuatu bagimu. Sedangkan Injil sesuatu bagi keluargamu aja tidak tentu. Anda harus memilih dan memutuskan sendiri. Saya dorong Anda untuk menerima Yesus sungguh-sungguh malam hari ini. Dan kalau Anda belum dibaptis, seperti saya katakan tadi, di baptisan itu kelihatan motifnya. Di baptisan itu kelihatan, Tuhan itu berhikmat. Tuhan itu menginstalasi dalam amanat agung. Pertama-tama suruh beritakan Injil Markus 16. Barang siapa percaya dan dibaptis. Tuhan sertakan baptisan, padahal baptisan tak menyelamatkan. Baptisan itu sebenarnya adalah ujian pertama orang itu bertobat sungguhan atau tidak. Amin. Kalau segala perkara rohani itu ada buah roh untuk menunjukkan kamu bisa menilai pohon dari buahnya. Bagaimana dengan baby rohani yang pertama kali bertobat? Kamu bisa menilai pertobatannya dari mana? Dari baptisannya. Pertama itu dulu. Kamu bisa menilai. Buah roh itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus yang buat. Baptisan tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan tidak akan berkata, menunda. Dan dia akan berkata, aku mau dibaptis. Aku milik Kristus. Aku harus saksikan kepada diriku sendiri. Di hadapan Tuhan, kepada setan. Aku menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau belum dibaptis juga, ayo berikan dirimu dibaptis. Wah ini loh Pastor Philip, saya itu dari gereja lama. Lah, ya kan? Nah, ini kebaktian tadi saya kasihkan bahasa Yunaninya baptisan itu baptizo. Saya kasih plesetannya begini, baptiso. Bahasa Surabayanya. Udah gak usah peduli apa kata manusia, kalau Anda tahu kebenaran, langkah. Hari ini kita juga merayakan baptisan, ada beberapa orang dibaptis yang kita akan langsung rayakan di depan layar dibuka, nanti kita siapkan mereka-mereka yang dibaptis. Silakan menyusul. Setelah selesai ibadah, baptisan akan terus berlanjut. Haleluya. Yang Terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih-Mu yang terindah Tuhan. Terima kasih menyelamatkan kami. Betapa mulianya hati-Mu, hai tangan berlubang batu. Hanya ku temukan di dalam-Mu Yesus. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari kita memuji Tuhan karena keselamatan kita. Siang dari hatiku, Selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih-Mu. Kami mengakui mujizat terbesar adalah keselamatan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Baptisan silakan dimulai. Kita sama-sama menyaksikan, mendukung, dan kita merestui. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami membaptiskan-Mu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kita beri tepuk tangan. Oh haleluya. Sukacita sorga, terus berikan tepuk tangan. Praise the Lord. Saya juga mendorong Anda yang perlu menerima Yesus dan juga berkata, ini aku. Ya betul, aku menunda-nunda baptisan itu. Sekalipun aku tahu aku sudah diselamatkan. Terima kasih, hari ini saya diingatkan dan ditegur oleh Tuhan. Atau juga ada di sini yang belum menerima Yesus. Anda Kristen atau bukan? Ayo maju yuk, terima Yesus di tempat ini. Ini KKR malam ini akan berbuahkan keselamatan. Dan kalau Anda sudah diselamatkan, puji Tuhan. Jadi ngerti nih, kita ini diselamatkan dari apa, semakin memahami. Praise the Lord, pegang erat-erat. Berkat terbesar itu bukan materi loh, bukan kesembuhan. Mujizat terbesar itu keselamatan jiwa. Buat apa kau memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawamu? Ini yang paling utama. Jangan bersyukur, berterima kasih karena setan takluk kepadamu. Karena mujizat dan berkat. Tapi berterima kasihlah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau Anda perlu terima Yesus hari ini dan juga yang mau menyusul dibaptis malam ini atau tidak, saya dorong malam inilah. Ngapain ditunda-tunda kalau sudah kairosnya? Anda maju ke sini. Dan setiap orang maju kita kasih tepuk tangan untuk kita semangati, oke? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Mari maju, jangan malu, Tuhan mengasihimu. Engkau, kita kasih tepuk tangan untuk saudara kita yang baru dibaptis, haleluya. Nilai, selamat, God bless you. Dan ku hargai. Jangan malu, saya tunggu, ayo maju. Yesus, ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidup. Welcome home, kasih tepuk tangan. Welcome, welcome.
Jesus loves you. Yesus mengasihimu. Ayo lagi. Nah, saya tahu masih ada yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Praise the Lord. Welcome home. Jesus loves you. Pengorbananmu yang sama. Yesus mengasihimu, saudaraku. Your sins are forgiven, dosamu diampuni. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, saya tahu masih ada. Maju ke sini, jangan tunda. Haleluya. Oh, hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh, mari kita rayakan momen ini, surga bersukacita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau. Yesus mengasihimu. Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, haleluya. Dalam hidupku, kemari Tuhan mengasihimu. Datang ke pelukan Tuhan Yesus. Engkau harta. Halo, Tuhan mengasihimu. Yesus engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Tuhan mengasihi kamu. Jesus loves you. Hargai Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Sebelum saya tuntun mereka berdoa, karena firman Tuhan ajarkan kita bukan hanya percaya dengan hati, tapi mengaku dengan mulut. Saya akan tuntun Anda dalam doa keselamatan, simple. Tapi sebelumnya, ayo kita betul-betul curahkan kasih Yesus mereka. Dalam hitungan ketiga, bilang sama mereka, Jesus loves you. Bisa? 1, 2, 3. Jesus loves you. Hey, God bless you. Saya kayak anak kecil bahagia kalau kelihatan orang diselamatkan itu. Seluruh nadi, seluruh otot, seluruh sendi saya seperti merasakan tarian malaikat di surga. Saudara, Tuhan sangat mengasihi dan mencintaimu, dan semua orang yang menyaksikan ini juga yang membuat keputusan yang sama. Ikut saya doa ya, letakkan tangan di dada seperti ini. Bilang sama saya, Tuhan Yesus, thank you, Engkau mengasihi aku. Ampuni aku ya Tuhan, aku banyak dosa. Aku percaya Engkau mati bagi dosaku. Engkau bangkit pada hari ketiga. Mulai hari ini, masuklah dalam hatiku. Hidup selamanya sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Rajaku. Tuntun aku setiap langkah hidupku. Mulai hari ini, aku milikmu. Dalam nama Yesus. Amin. Wow. God bless you. By the way,
Kalau nanti Anda pulang juga di welcome lounge sana, nongkrong dulu di situ, biar kami mengenal. Banyak orang ingin mendoakan Anda di sini. Baptisan juga itu di balik situ. Saya korbankan tempat untuk kursi jemaat, tapi saya jadikan kolam baptisan dengan tujuan karena kita imani. Bayi-bayi rohani itu harus priority. Saya percaya Anda hari ini kalau dibaptiskan, betapa indahnya kesaksian dalam kehidupan Anda. Jangan tunda ya. Jesus loves you. Katakan lagi, Jesus loves you. God bless you. Bisa kembali ke tempat duduk. Haleluya. Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Tuhan itu baik sekali. Sangat baik. Sekali-kali kita lebih romantis sama Tuhan Yesus. Bisa nggak kasih Tuhan kiss hi? 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Lagi kita berikan kecupan pada Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dalam hitungan ketiga, setelah bilang kecaplah, kita beri kecupan pada Tuhan sebagai ekspresi terima kasih. Are you ready? 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Are you ready? 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, tepuk tangan di atas kepala kita. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, God bless you. Bisa-bisa ngomong sama orang kanan kirinya, Jesus loves you. Kembali ke ibadah saya yang ke-1 tadi, firman yang dibagikan. Jesus loves you, 3 kata. Sangat berkuasa membuka hati seseorang pada kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Kita akan siap pulang ke rumah hari ini. Saya mau Anda pulang dengan aman dan bisa istirahat bagian. Ya.